Ada ayat yang ganjil dan saudara ayat yang genap dan seterusnya. Judulnya Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan budak itu? Puji Tuhan, saudara yang terkasih, malam ini saya memberikan tema, yaitu kita memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa inisiatif untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu tidak terlahir dari manusia pendosa. Artinya bahwa tidak ada satu kerinduan satupun dari manusia yang telah berdosa untuk memuliakan Tuhan, saudara. Tapi itu bisa terjadi ketika seseorang dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Yesus masuk dalam kehidupannya, ketika seorang mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya pribadi sangat terharu, saudara, gitu ya. Waktu kita memuji Tuhan, saya merasakan ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya selalu bersaksi untuk banyak anak-anak muda. Di umur sebaya dengan Anda, di umur Anda saya tidak punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Memang ada satu kerinduan, tapi saya ingin ketemu dengan pendeta. Saya melihat pendeta begitu berbibawanya sehingga ada satu ketakutan untuk saya bertemu dengan pendeta, gitu ya. Tapi puji Tuhan, gembala kita, para pendeta-pendeta depan ini adalah pendeta yang sederhana sehingga kita tidak canggung, boleh sharing kepada mereka, boleh berbagi kesaksian kepada mereka. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, ini firman Tuhan yang luar biasa, di mana detik-detik kematian Yesus di konteks yang lain, di mana Petrus melarang Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Awalnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut engkau? Menurut kamu? Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah. Akhirnya Yesus memuji Petrus. Tapi waktu Yesus saksikan, saya akan segera pergi ke Yerusalem. Akhirnya Petrus juga berkata, Tuhan, sekali-kali tidak menimpa engkau. Nah, saudara, itu hanya hitungan menit yang tadinya Tuhan memuji Petrus. Tapi waktu dia larang Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem dan mengalami penderitaan itu, sampai dia bilang, "Penyalah engkau iblis." Hati-hati, saudara. Kadang-kadang ada banyak anak Tuhan di rumah Tuhan, mungkin kita sama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Tapi di luar gedung gereja kadang-kala kita bisa saja melakukan dosa, di mana setan membawa kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, di ayat ini luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun manusia sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan ada satu kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan di pasalnya yang ke-11 tadi, Markus tadi ayat pertama, dikatakan di situ ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Yang pertama, inisiatif untuk memberikan atau mengambil apa yang Tuhan mau tidak terlahir dari diri kita. Itu tentunya terlahir dari diri Yesus sendiri. Makanya kita punya Allah yang luar biasa, yang rela menjadi manusia supaya kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Amin, saudara. Malam hari ini dengan penuh keberanian kita berkata, Hosana bagi Tuhan, terpujilah Tuhan, Dia yang layak dipuji dan disembah, saudara. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara semua, tanpa kita dipulihkan oleh Tuhan, maka tidak ada satu kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Tapi waktu kita dipulihkan oleh Tuhan, maka terjadi kehausan, kelaparan, kerinduan yang mati-matian untuk Tuhan. Amin, saudara. Saya memberikan satu kepanjangan generasi ingin lawatan Allah. Kalau itu disingkat gila. Generasi ingin lawatan Allah. Dan saya percaya di ruangan ini adalah anak-anak muda, generasi yang ingin lawatan Allah. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara yang
Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya minta satu orang membacakan Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Dan tolong di antara pemuda boleh baca Mazmur 16 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang terbaik. Ya milikku, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini suatu hal yang luar biasa yang diungkapkan oleh seorang Daud, saudara. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, saudara. Sebenarnya Daud bisa mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tetapi Daud seorang yang kaya, seorang yang berhasil, tapi menjadikan Tuhan sebagai warisan, saudara. Dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Selalu saya bilang, ketika anak muda ada satu kerinduan ingin dekat dengan Tuhan, tiba-tiba dia dipulihkan, dia dirawat oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka saya bisa pastikan, pasti dia berkata, saya adalah orang yang paling beruntung, saya adalah orang yang paling berbahagia dari sekian banyak orang, saudara. Amin, saudara. Makanya Daud berkata bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saya percaya semua orang di ruangan ini waktu dia buka hati kepada Tuhan, maka dia merasakan ada satu sukacita yang besar, ada satu damai sejahtera yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang mungkin mengalami sakit penyakit, waktu Tuhan melawat kita, saya yakin dan percaya mujizat terjadi, saudara. Amin. Nah, saudara, kita kembali lagi tadi di Injil Markus itu adalah satu hal yang luar biasa. Di ayat yang kedua dikatakan, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yang pertama tadi, kita harus mengakui bahwa oleh karena kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, ada satu respon dari diri kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Waktu Yesus menyuruh murid-murid, sebenarnya mereka nggak tahu keledai itu dijadikan apa, saudara, gitu ya. Tetapi murid-muridnya, saya percaya bahwa yang menyuruh mereka adalah guru mereka. Dan saya percaya di dalam diri mereka tahu bahwa Tuhan memerlukan keledai itu, saudara. Tanpa mereka bertanya, maka murid-murid pergi, saudara. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Yang kedua, mari kita memiliki satu ketaatan. Makanya nanti di ayat terakhir itu ada banyak orang menghamparkan pakaian mereka, mengambil dedaunan. Ya, mereka berkata hosana bagi Tuhan. Tetapi mereka juga yang menyalibkan Yesus, saudara, gitu ya. Makanya nanti di ayat 11 di situ dikatakan, di sana ia meninjau semuanya. Artinya, saudara, kalau di rumah Tuhan mungkin kita angkat tangan memuji Tuhan, ada yang berkata haleluya, kita melompat-lompat. Saya rasa sebenarnya setan juga tidak keberatan ketika kita hanya memuliakan Tuhan dengan ritual agamawi saja, dengan seremonial saja, saudara. Paling-paling dia tunggu kita di luar dan melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Tetapi saya percaya satu hal yang membuat saya keberatan adalah ketika Anda dan saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, saya percaya ini zaman yang mengerikan hari-hari ini. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, ada banyak kecanduan-kecanduan yang membuat anak muda melupakan Tuhan, saudara. Yang terutama tentang HP, banyak anak muda main game gitu, saudara. Jujur kalau kita main game ini, saudara,
Kalau saya kalah main game, saya bisa ngulangin lagi. Dan HP itu nggak pernah marah sama saya gitu ya. Makanya banyak orang kecanduan gitu ya. Waktu dia kalah, dia ngulangin lagi. Dan permainan itu tidak marah kepada dia. Coba kalau kita melakukan kesalahan, orang tua kita marahin kita, tidak jarang orang tua ngusir. Banyak anak muda gitu ya saudara gitu ya. Apalagi mungkin gereja memberikan penghakiman, tidak menerima anak-anak muda yang sebenarnya rindu dekat dengan Tuhan, tetapi mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan. Dan saya percaya saudara, komunitas ini adalah komunitas yang tepat untuk kita berada, saudara. Di mana kita dibentuk, di sini kita dinasehati, kita dibawa menjadi seorang pemimpin. Amin, saudara. Saya percaya gereja yang sehat adalah gereja yang mengkaderkan generasi-generasi selanjutnya, saudara. Dan itulah Anda, amin, saudara. Nah, saudara, yang kedua, mari kita responi apa yang Tuhan mau. Dikatakan tadi, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat, saudara. Kata perintah, ini pergi perintah. Bahkan juga amanat agung berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bukan hanya tugas pendeta, saudara, tapi tugas semua. Ketika kawan-kawan di sekolah, di tempat perkuliahan gitu ya, saksikan tentang kebaikan Tuhan. Kita menyaksikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan lewat gaya hidup kita. Makanya Matius pasal 5 dikatakan kamu adalah garam. Dan ayat itu tidak mencatat jadilah garam. Kalau mungkin jadilah garam, ya gak apa-apa Tuhan, saya lagi kabur hari ini. Tapi ayat itu berkata kamu adalah garam. Berarti kita harus jadi garam. Kita harus menjadi impact, kita harus menjadi dampak dimanapun kita berada. Amin, saudara. Dan saya percaya ada satu gebrakan yang luar biasa. Waktu murid-muridnya mengambil keledai itu, dan Yesus mengendarai keledai itu, dan orang menghamparkan pakaiannya, mengambil dedaunan, dan mereka berkata Hosana bagi Tuhan. Dan saya percaya waktu ada Yesus dalam kehidupan kita, maka ada ledakan-ledakan yang dahsyat yang kita lakukan dimanapun kita berada. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pintar, saudara, tetapi ini berbicara menjadi dampak, saudara. Saya terharu, jujur ya, anak-anak muda yang mungkin ada di tempat ini, Anda beruntung. Saya selalu saksikan Bapak Pendeta termasuk kerabat saya, masih saudara ya Pak, marga Harepa dan kampung kami sama. Dan saya nggak mau saksikan ibu saya jadi tukang cuci bertahun-tahun membiayai kami. Kadang-kadang kalau saya masuk ke sekolah dan seminar anak muda, saya bilang, kalau papa lu petani masih mendingan, bilang swasta gitu ya, masih mendingan. Tapi yang berdiri di sini anak tukang cuci, saudara. Ibu saya jadi tukang cuci biayain kami. Dari SMP saya minder lihat keadaan saya. SMA saya minder, saya ini anak tukang, anak pembantu rumah tangga gitu ya. Waktu saya melihat anak-anak muda mereka ceria sekalipun mereka petani, mereka pergi ke kebun mereka, tapi saya minder melihat keadaan saya. Kenapa? Saya anak tukang cuci, saudara. Kalau Anda boleh ada di tempat ini, kalau mungkin ada yang di luar sana, mungkin Anda berpikir bahwa keluarga saya sederhana. Tapi saya percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan hidup. Amin. Justru orang-orang yang seperti itu waktu diangkat oleh Tuhan, dia akan tetap menggunakan ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan dia tidak berkata ini bukan karena bapak saya, ini karena kehebatan saya. Tapi dia terus mendemonstrasikan, dia terus memperkatakan bahwa ini semua karena Tuhan yang melakukannya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau misalnya keledai itu bisa ngomong gitu ya, ada keledai yang bisa ngomong yang di perjanjian lama. Waktu Yesus nunggangi dia gitu ya, oh enak ternyata ditunggangi oleh Yesus yang selama ini saya terlambat gitu ya. Orang ngalasi pakaian kalau misalnya ngomong gitu ya, Yesus naik gitu ya. Tapi kesaudaraan Yesus luar biasa. Dia tidak minta pedati untuk dia naik ke atas dan orang mengeluhkan dia. Tidak. Dia membutuhkan orang yang sederhana, yang membuka hati, yang mau dipimpin oleh Tuhan, saudara. Amin. Daud adalah orang yang sederhana, tapi dia bisa melawan Goliat yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada kuasa yang tidak terbatasi. Amin, saudara. Ada kuasa yang tidak tertandingi, saudara. Saudara, mari kita mau
mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita pergi bergerak dari zona nyaman kepada sesuatu yang dapat mengalahkan keangkuhan hidup kita, saudara. Murid-muridnya pergi disuruh, pasti mereka sudah capek, tapi muridnya mengambil apa yang Tuhan mau, saudara. Ada banyak orang bilang saya punya masalah. Bagus kalau ada masalah. Masalah justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Jujur kalau saya khotbah di atas ini, saya di tempat duduk agak grogi gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu ya. Tuhan, saya lemah, saya takut gitu ya. Di tempat duduk saya bergumul, berikan keberanian bagi saya untuk bisa berkhotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya manusia yang terbatas, saudara, gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang yang menganggap dirinya tidak mampu tanpa Tuhan, maka Tuhan akan memakai dengan luar biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter gitu ya. Masalah gitu ya. Punya mimpi gak dibayar gitu ya, saudara. Tetapi jangan mimpi gitu aja tapi gak ada aksi, saudara, gitu ya. Harus ada aksi. Harus keluar dari zona nyaman kita, saudara. Kawan-kawan banyak yang di asrama, saya juga dulu di asrama. Ini saya ngomong soal kebiasaan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat saya sepintas mungkin nyapu ini nggak mungkin nggak biasa gitu ya. Tapi waktu Pak Indro lihat saya pertama nyapu gitu ya. Terus besoknya dia lihat lagi saya nyapu. Oh, dia udah mulai lihat bahwa oh ini kebiasaan Pak Ivan gitu ya. Di dalam kami ngontrak di sebuah tempat itu di perumahan BRM. Tapi pagi-pagi saya jemur kain. Sepanjang bertahun-tahun kami ada di situ, saya satu-satunya laki-laki yang berani jemur kain di luar sana gitu ya. Mungkin tradisi mereka nggak boleh laki-laki, apalagi kepala keluarga gitu ya. Tapi waktu kami ngontrak di situ, saya terus jemur kain, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ada banyak intimidasi setan yang berkata dalam diri kita, itu bukan gaya hidup kamu. Ada banyak ketika kita mengajak anak muda untuk menjadi anak muda yang rohani, itu terlalu lebay. Itu mungkin terlalu kuno, saudara. Tetapi biasakan diri kita gitu ya. Sehingga setan membiarkan kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Sebab dia tidak bisa membendung kita. Ada urapan Tuhan, ada kuasa, ada kerinduan yang lebih dalam untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Perhatikan di ayat ketiga. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini, saudara. Itu yang saya maksud tadi. Setan ada kalah. Lu gak cocok jadi orang rohani. Ngapain malam ini kamu beribadah? Oke, kamu beribadah ya udah formalitas aja gitu ya. Pokoknya kamu duduk di situ. Kalau banyak kawan-kawan di asrama kadang-kala setiap malam beribadah, setiap pagi ada bistor pagi. Tetapi ada yang asal-asalan saja pokoknya. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak sedikit juga ada tuduhan setan. Ngapain kamu berikan tanganmu untuk tepuk tangan gitu ya? Ngapain kakimu melompat untuk Tuhan? Ngapain kamu baca firman Tuhan? Tapi ada satu kalimat yang membuat setan membiarkan kita. Ketika kita menjawab, Tuhan memerlukannya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan memerlukan kita. Tuhan memerlukan kita, saudara. Tuhan memerlukan anak-anak muda yang dahsyat di akhir zaman ini, saudara. Di zaman akhir ini. Amin. Tuhan memerlukan kita. Saya tidak tahu latar belakang kita masing-masing. Tapi Tuhan memerlukan kita. Di ayat yang keempat dikatakan, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambar di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini, saudara? Ini menarik menurut saya. Ketika kita memaksakan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang mungkin malam ini kita capek dan ngantuk, saudara. Kita begitu lelah, saudara. Tetapi ketika kita membiasakan diri kita, maka ada sesuatu hal yang tidak nyaman dalam diri kita waktu kita tidak memberikan terbaik bagi Tuhan. Dan itu adalah satu kebiasaan, saudara. Saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tapi waktu murid-murid yang mengambil keledai itu dan orang-orang memuliakan Tuhan, hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa kita berada di Bukit Sion. Adalah suatu kumpulan yang meriah, saudara. Amin.
Kita bukan orang-orang mati, tapi kita adalah orang-orang yang hidup. Berarti kita harus menjadi anak-anak muda yang bergairah, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun situasinya begitu berat, saudara. Dalam firman Tuhan, malam hari ini memberkati kita. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya masa depan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin kita masih dalam hadirat Tuhan.